Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Maka ini kan menjadi kecapean tersendiri buat klien saya kalau misalnya orang mau itikat baik tapi malah dia mau menjebak suatu keadaan. Atas kasus Mbak Uci, laporan polisi yang dibuat oleh Mbak Uci klien saya ada 2 laporan polisi. Pertama di Polrestabes Surabaya, kedua di Polda Metro Jaya. Untuk kaitan di Polrestabes Surabaya sudah ditetapkan Medina Zain alias MZ sebagai tersangka untuk kasus penipuan tas yang tidak sebenarnya. Yang mana tersangka telah dilakukan panggilan pertama pada tanggal 16 Mei kemarin. Tetapi tidak dihadiri oleh tersangka. Nah, penyidik rencananya akan melakukan panggilan kedua untuk tersangka MZ ini. Harapan besar saya tersangka Medina Zain alias MZ bisa memenuhi panggilannya di Polrestabes Surabaya. Untuk case yang kedua juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dikirimkan berkasnya untuk laporan mengenai pengancaman dengan media elektronik, yang mana laporan tersebut di Polda Metro Jaya tinggal memenuhi beberapa kekurangan saksi-saksi untuk bisa dilengkapi berkasnya ke kejaksaan kembali. Bang, ini kan berarti 2 case-nya udah jadi tersangka nih ya Bang, tapi sepertinya masih belum ada penahanan atau gimana, kalau Abang sendiri melihatnya gimana? Terkait penahanan, untuk yang case di Polrestabes Surabaya, harapan besar kami penyidik bisa melakukan penahanan. Kenapa? Karena ancaman hukumannya bisa dilakukan penahanan. Tetapi kembali lagi mengenai penahanan itu adalah menjadi wewenang dari penyidik, wewenang dari Polrestabes Surabaya. Artinya saya tidak mau mengintervensi atau apapun, sehingga kami menunggu dari sikap dari Polrestabes Surabaya, yang mana tersangka MZ ini sudah dipanggil dan mangkir. Artinya untuk bisa dilakukan penahanan cukup syarat subjektifnya, apalagi syarat objektif sudah terpenuhi karena pasalnya pasal yang bisa dilakukan penahanan. Untuk yang case di Polda Metro, memang karena adanya instruksi dari Pak Kapolri untuk laporan pidana Undang-Undang ITE tidak bisa dilakukan penahanan. Artinya di kepolisian tidak bisa melakukan penahanan. Jadi kami sifatnya sebagai warga negara menghormati proses hukum yang ada baik di kepolisian maupun kejaksaan, dan harapan besar kami bisa segera dilakukan penahanan agar masalah ini lebih menjadi jelas sehingga ada terukur, karena ketika sudah ditahan penyidik mempunyai kewajiban untuk segera melimpahkan, segera menyidangkan. Kalau tidak dilakukan penahanan kan seakan-akan prosesnya menjadi lambat. Bang, emang kan kelihatannya memang sedikit lambat ya Bang. Mungkin apa karena penyakit yang sering dia katakan bipolar, dan sekarang kan juga kabarnya beliau masuk rumah sakit jiwa ya Bang. Kalau dari Mbak Uci sendiri melihat kabar seperti ini gimana? Ya Mbak Uci, terus terang klien saya menyesalkan lah dengan sikap mangkirnya tersangka ini. Harapan besarnya bisa bertanggung jawab. Artinya setelah gaduh di media, kan artinya ini sebenarnya laporan ini kan bermula dari laporan Mbak Uci, laporan klien saya Marisa Ica, sampai akhirnya artis-artis lain, Dennis, Kuya berani menjadi korban juga, dan mereka men-speak up masalah ini. Jadinya harapan besar kami setelah dengan kegaduhan yang ramai seperti ini, saya berharap penyidik, artinya Polrestabes Surabaya bisa segera bertindak untuk menjemput, karena mempunyai hak untuk upaya paksa terhadap tersangka. Ya, kalau sedikit mengenai dari Marisa Ica sendiri, untuk kasusnya sendiri kan udah tersangka juga ya? Iya, untuk case-nya Marisa Ica sudah tersangka, bahkan sudah P21.
atas laporan pencemaran nama baik. Kalau untuk case Marissa Icha, karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan tidak bisa dilakukan penahanan, jadi penyidik sudah memanggil kepada Medina Zain untuk bisa dihadapkan ke kejaksaan. Karena sudah P21 ini, tapi ya selalu dengan mangkirnya, dengan masuk rumah sakit lah, dengan berbagai alasan. Makanya saya berharap betul atas laporan polisi yang klien-klien saya buat ini bisa ada satu laporan polisi yang dilakukan penahanan, sehingga dengan ditahannya tersangka Medina Zain, artinya nanti kita bisa pinjam tersangka tersebut untuk kepentingan kita dengan tidak ada dalil lagi mengenai masuk rumah sakit jiwa atau bipolar atau dan lain-lain. Jadi harapan besar kami ya bisa laporan salah satu dari klien kami bisa dilakukan penahanan. Tapi Bang, mungkin kalau dari mereka sendiri percaya nggak sih kalau dari Medina sendiri benar-benar sakit atau hanya alasan saja? Ya, artinya kan selama ini kan kita kan hanya mendengar dari media aja ya. Dari media, dari pengacaranya, kita kan selama ini belum ada bukti tertulis yang bisa disampaikan kepada kami sebagai klien saya sebagai korban maupun saya sebagai pengacara bahwa tersangka ini melampirkan bukti sakit dan lain-lainnya. Seperti itu sih. Jadi harapan besar kami ya bisa mempertanggungjawabkan perbuatan. Tapi Bang, mungkin awal mulanya Mbak Uci dan juga Kak Ica itu seperti apa sih? Apakah sama modusnya? Kalau yang Mbak Uci itu kan beli tas yang ternyata palsu tasnya, tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Kalau terkait Mbak Uci seperti itu, dengan kerugian tas itu sejumlah 1,3 miliar. Kalau kaitannya Marissa Icha adalah dia adalah yang men-speak up pertama kali kaitan beberapa temannya yang menagihkan uang kepada Medina Zain, sampai akhirnya Medina Zain memposting hal-hal yang mencemarkan nama baiknya Marissa Icha. Itu masalahnya. Kalau yang Mbak Uci, yang klien saya yang Uci yang laporan di Polda, itu kaitannya ketika menagih, bukan bayaran yang didapatkan, malah ancaman-ancaman. Ya itu yang sekarang rame itu kan, dengan modusnya malah diancam balik, padahal siapa yang salah, siapa yang korban, siapa yang pelaku malah diancam balik sama tersangka MZ ini. Jadi semua laporan polisi yang saya tangani, artinya klien-klien saya sudah 3 jadi tersangka, 1 bahkan sudah P21. Ya mudah-mudahan yang Polrestabes, karena ancaman hukumannya bisa dilawan penahanan, bisa segera penyidik Polrestabes Surabaya, Bapak Kapolres Polrestabes Surabaya, Pak Kasat Reskrim bisa mengatensi betul perkara ini sehingga bisa melakukan upaya penangkapan. Karena kita nanti akan cek apakah benar masuk rumah sakit karena alasan apa, apakah benar kejiwaannya terganggu. Karena kan saya lihat di media itu katanya bipolar, nggak ada bipolar akut itu kan cuma bisa-bisanya aja. Makanya artinya kalau sehat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya kami meminta kepada penyidik untuk bisa segera memproses Medina Zain ke meja hijau. Tapi mungkin dari Mbak Uci sendiri nih, awalnya mungkin ada kecurigaan nggak sih sama Medina pada saat transaksi? Kalau kecurigaan ya Mbak Uci karena udah kenal terlebih dahulu merasa tidak ada kecurigaan. Cuman ya memang awalnya ya penuh dengan meyakinkan dengan cara meyakinkannya tersangka ini, sehingga Mbak Uci percaya. Ternyata setelah dicek kebenarannya tas itu tidak seperti apa yang diperjanjikan, artinya palsu. Sehingga kekecewaan itu sangat mendalam dan sudah ditagihkan, akhirnya membuat laporan polisi. Tapi Bang, sampai sejauh ini mungkin ada nggak sih itikat baik dari Medina Zain? Ya artinya sekarang itikat baik klien saya beberapa belum ada yang diselesaikan juga. Jadi cuma ada itikat baik, malah kemarin Marissa Icha ketika mau didamaikan malah berantem waktu perdamaian. Malah dilaporkan klien saya mengenai penganiayaan, yang mana penganiayaan itu tidak terbukti.
Ya, jadi saya malah mengkhawatirkan ketika nanti bertemu malah seperti kejadian Marissa Ica. Setelah ketemu padahal tidak ada sentuhan fisik malah bilang kalau dianya dianiaya dan bahkan melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Ya, alhamdulillahnya dengan bukti yang kita miliki yang ada di CCTV itu bisa membuktikan bahwa tidak ada penganiayaan di situ sampai akhirnya dihentikan perkaranya. Cuma kan ini kan menjadi kecapean tersendiri buat klien saya kalau misalnya orang mau itikat baik tapi malah dia mau menjebak suatu keadaan. Nah, ini yang kita khawatirkan dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh klien saya kepada tersangka ini. Bahkan pengacaranya pun saya telepon katanya sudah mengundurkan diri. Pengacara yang awal yang Maci itu katanya sudah mengundurkan diri. Artinya ya kita lihat aja bagaimana nanti keberlanjutannya. Bang, mungkin boleh disambungkan nggak sih dengan Mbak Uci? Disambungkan ke Mbak Uci. Video call atau... Oh, coba ya, saya sambungin ya. Mbak Uci. Lagi di Surabaya beliau ya? Surabaya. Bentar ya. Telepon Mbak Uci. Nah, ini waktu di Jakarta kenapa nggak wawancara? Soalnya ini kan baru... Baru ya. Mbak Uci. Mbak. Ini ada mau wawancara nih, boleh nggak? Boleh wawancara nggak? Belum siap ya. Mbak Uci. Mbak Uci boleh wawancara, Mbak? Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran ya? Tar. Jelas nggak sekarang Mbak Uci? Oke. Iya, mengenai kasus dengan Mbak Medina Zen nih, Mbak Uci seperti apa sih? Kan sekarang udah mulai ramai lagi ya. Terkait Medina Zen Mbak Uci sudah ramai lagi tanggapan Mbak Uci terkait Medina Zen. Oh ya, video call sendiri aja ya. Nanti video call sendiri aja ya sama wartawannya ya. Oke? Video call sendiri. Ya udah, oke. Ya udah, ntar video call.